Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Evi Sundari. Ibu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di SDN 3 Silasida ini. Ibu sebagai guru magang. Baiklah anak-anak, salam kenal semuanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, minggu ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Anak-anak, hari ini kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya, yaitu dengan judul Layang-Layang. Nah, kalian pasti tahu kan lagunya? Baiklah kita bernyanyi bersama-sama ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara menghitung pembagian. Misalkan ada soal 14 dibagi 7 dibagi dengan 2. Berapakah hasilnya? Caranya yaitu yang pertama, kita bagi dulu angka yang pertama, yaitu 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 ternyata 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Hasil 14 dibagi 7 yaitu 2, kita taruh ke sampingnya, sini. Setelah itu kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi dengan 2. 2 dibagi dengan 2 yaitu 1. Ternyata hasil akhirnya yaitu 1. Terus soal yang kedua yaitu 20 dibagi 5 dibagi 2 hasilnya berapa? Nah, caranya sama yang pertama, yaitu kita bagikan dulu 20 dibagi 5. Kita hitung 20 dibagi 5 ternyata 4. Karena 4 kali 5 yaitu 20. Kita tulis 4 di sini. Terus kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti hasil akhirnya yaitu 2. Terus ada soal yang ketiga, yaitu 15 dibagi dengan 5 dibagi dengan 3. Kita hitung dulu 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 yaitu 3, karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, 3-nya kita tulis di sini ya. Terus dibagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3 yaitu 1. Hasilnya akhirnya yaitu 1. Begitu ya anak-anak cara menghitung pembagiannya.
Mengenal bentuk-bentuk benda. Yang pertama, benda bentuk padat. Yang kedua, benda bentuk cair. Nah, kita akan mengetahui apa itu benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat atau solid, yang mempunyai sifat struktur yang kuat, erat, dan kaku, tidak mudah berubah bentuk dan volumenya. Setelah itu, kita akan mengetahui apa itu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya. Di sini, Ibu akan memberikan contoh benda padat. Nah, di dalam gambar ini, contoh benda padat yang pertama yaitu meja. Meja merupakan benda padat. Yang kedua, kursi. Kursi merupakan benda padat. Yang ketiga yaitu buku. Buku termasuk benda padat. Setelah mengenal contoh benda padat, di sini kita akan mengenal contoh benda cair. Nah, contoh benda cair yang pertama yaitu kopi. Yang kedua sirup, yang ketiga susu, yang keempat yaitu air putih. Nah, gambar ini merupakan contoh benda cair. Kita akan mempelajari hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama yaitu hal-hal yang boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Coba lihat di gambar ya anak-anak. Yang kedua, pada saat berwisata, kita harus mengantri untuk membeli tiket. Yang ketiga, kita harus mengikuti tata tertib yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, kita akan mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata ya anak-anak. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama yaitu kita tidak boleh naik ke patung-patung yang dilarang untuk dinaiki. Yang kedua, pada saat berwisata kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Jadi, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak dan terima kasih telah menyimak video dari Ibu.